Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan diskusi kita tentang sistem manajemen kinerja. Ya, kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah berdiskusi tentang perencanaan kinerja, maka ini kita masuk ke tahap yang kedua atau faktor yang kedua dalam siklus manajemen kinerja dari 3 komponennya ya. Yang pertama perencanaan, yang kedua bimbingan, yang ini akan kita kupas, kita diskusikan. Yang ketiga nanti adalah penilaian kinerja. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, di bagian pertama ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana bimbingan kinerja ini terkait erat dengan sosok pemimpin ya yang ada di rumah sakit ataupun klinik. Pemimpin ini punya peran yang sangat-sangat sentral dalam bimbingan kinerja ini. Nah, makanya video ini kami beri judul Pemimpin yang Membimbing. Baik. Oke, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, tugas pemimpin itu adalah sebenarnya ya, salah satu tugas yang penting dari pemimpin itu adalah mengarahkan dan membimbing kinerja dari timnya. Jadi pemimpin nggak boleh cuci tangan ya. Cuci tangan ini masa pandemi sering-sering cuci tangan jadinya. Jadi ketika pemimpin itu sudah membuat sebuah perencanaan, ya, perencanaan kinerja dalam konteksnya ini, lalu kemudian tugas berikutnya adalah memberikan arahan, ya, memberikan know-how-nya, gitu. Bagaimana arahnya kemana ini, dan membimbing bagaimana caranya, gitu ya, mengarahkan dan membimbing caranya bagaimana, bukan hanya sekedar membuat ukuran-ukurannya, indikator-indikatornya, tapi juga memberikan arahan dan bimbingan. Masih ingat ya slide yang tempo hari menjadi pengantar dari manajemen kinerja ya. Jadi ada indikator dan ada cara ya. Nah, cara ini perlu untuk dikawal dengan sangat concern oleh para pemimpin, oleh para direktur, termasuk juga oleh para owner. Gitu. Owner juga punya bagian ya dalam proses ini, karena ketika kita bicara bagaimana mengarahkan, bagaimana membimbing, maka kita bicara salah satu hal yang mendasar itu adalah nilai. Ya, nilai apa yang dipegang oleh rumah sakit dan klinik kita dalam mencapai indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Mencapai KPI ini, bagaimana caranya? Apa yang harus kita perhatikan? Do and don'ts-nya gitu ya. Nah, disinilah seorang pemimpin harus hadir. Ya, dan dia tidak bisa hanya melihat dari jauh begitu ya, tanpa ikut terlibat. Harus ikut membersamai timnya. Ya. Kalau saya katakan membersamai, maknanya adalah ya dia harus datang ke tempat pelayanan, harus melihat sendiri, kemudian nanti kita bicara feedback ya setelah ini, memberikan feedback ya, dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini tugas pemimpin, mengarahkan dan membimbing kinerja dari timnya. Tidak cukup hanya membuat rencana, tidak cukup hanya menyusun KPI. Karena rencana tidak mengubah apapun kalau rencana itu tidak dikerjakan. Gitu. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ada yang namanya continuous feedback. Continuous feedback ini artinya pemimpin ini hadir ya, memberikan feedback kepada timnya. Nah, bukan hanya sekedar perintah-perintah, perintah ini itu kerjain ini kerjain itu gitu. Nah, tapi dia memberikan feedback yang sifatnya membangun ya. Hari ini dengan bantuan teknologi cukup banyak metode-metode yang bisa kita gunakan untuk memberikan feedback atau juga menerima feedback dari tim kita.
Ya, jadi bukan hanya sekedar memberi, tapi juga kita minta mereka memberikan feedback pada kita. Nanti kita bicara tentang generasi milenial, bagaimana mereka senang diberi feedback. Baik, jadi feedback ini penting. Ya. Feedback yang konteksnya adalah mari kita membuat improvement, peningkatan dari apa yang sudah kita kerjakan ini. Ya. Implementasi, ya, saat kita mengimplementasikan sesuatu, maka kita akan berhadapan dengan fakta, dengan kenyataan, bahwa ternyata yang kita rencanakan dalam perencanaan KPI itu, yang kita bikin skenario implementasinya bagaimana di atas kertas itu, ternyata di lapangan seperti ini. Yang kita rencanakan 1, ternyata dapatnya 2 misalnya. Yang kita rencanakan 3, ternyata dapatnya cuma 1 misalnya. Gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu saling memberi feedback. Ya, dalam bahasa agamanya namanya ini tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dalam agama Islam. Saling memberikan. Ya. Ya. Gunakan teknologi, ya, misalnya bintang 5, bintang 4 itu sesuatu yang menarik ya kalau kita bisa mengadaptasi menjadi sebuah tools dalam aktivitas continuous feedback di rumah sakit ataupun klinik kita. Nah, ini bentuk atau trik ya kira-kira seperti inilah ya. Paling tidak kita akan menghadapi dua momen. Ya, bagaimana kalau kita sebagai pemimpin berhadapan dengan atau menemukan staf yang berkinerja tinggi. Bagaimana cara kita memberikan feedback? Continuous feedback. Feedback yang harapannya dengan feedback itu akan terus berkelanjutan menjadi sebuah kebaikan yang terus meningkat. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita ketemu dengan staf yang berkinerja tinggi, maka ketika kita melihat, segera kita katakan. Ini bentuk ekspresi, ya, ekspresif. Ya. Berikan jempol. Bagus, sip, mantul gitu ya kira-kira. Nah, kerjakan terus lanjutkan gitu ya. Jadi ketika Anda lihat langsung katakan, tentu saja dengan gestur, dengan cara yang baik ya, gitu. Tidak juga berlebihan, ya, yang pantas begitu. Jadi ini prinsip, ketika Anda melihat langsung katakan. Ketika Anda melihat ada staf Anda yang berjalan, lalu dia melihat ada sampah dan dia ambil, misalnya dia tengok kiri kanan nggak ada tempat sampah nih, agak jauh, kemudian dia pegang itu sampahnya gitu ya, atau kemudian misalnya dia kantongin gitu ya, nah itu berikan feedback, bagus. Itu ketika kita melihat staf yang berkinerja tinggi, atau ketika mungkin kita membaca laporan di sebuah unit ya, misalnya kita punya misalnya manager on duty gitu ya. Manager on duty-nya diberi target konversi pasien rawat jalan ke rawat inap gitu misalnya, sehari 17 pasien dari rawat jalan dia menjadi rawat inap gitu misalnya. Nah, ketika kita melihat angka-angkanya tampak dia bisa comply dengan target itu, segera berikan apresiasi ya, beri WA, message text gitu ya, atau telepon juga bisa, segera sampaikan. Saya lihat beberapa hari ini targetnya tercapai. Terima kasih ya. Ucapan-ucapan seperti ini sebuah jangan salah ya Bapak Ibu, teman-teman semua ya, ini bisa menjadi reward yang sangat bermakna gitu ya buat tim kita. Begitu. Baik. Berikutnya, nah, bagaimana kalau kita menemukan, ya sebagai pemimpin kita menemukan ada staf yang berkinerja rendah. Nah, kalau stafnya berkinerja rendah, sampaikan secara pribadi, sampaikan secara positif. Ya. Panggil dia berdua secara pribadi, kemudian disampaikan dengan cara yang positif. Ini ada pelatihannya sendiri ya tentang ini, masuknya ke teknik leadership lah begitu ya. Tapi pada intinya sederhananya, kalau kita melihat
ada staf kita yang berkinerja rendah, maka sampaikan secara pribadi dan sampaikan secara positif. Tolong, jangan diomelin, jangan dimarahin di depan publik, apalagi di depan pasien. Nah, itu sangat fatal. Sangat fatal. Jadi, kalau Anda misalnya sebagai direktur ya, saya sebagai direktur ya, sering juga saya datang malam-malam gitu ya, misalnya subuh-subuh gitu ke rumah sakit, melihat oh ada staf yang tidur, bukan tidurnya tuh bukan ketiduran ya, tidur memang benar-benar sengaja tidur karena pakai kasur gitu ya, dihampar gitu dan seterusnya. Saya tidak akan memarahi dia di situ, saya tidak akan komplain dia di situ, tapi saya memberitahu ke manajernya dan tolong kita ketemu. Saya sampaikan, tolong kamu sampaikan ke staf, ini seperti ini kejadiannya. Kalau mau buktinya biasanya saya foto atau rekam, ini silakan lihat seperti ini. Tolong sampaikan secara pribadi ya, dan sampaikan ini adalah hal yang penting kita bisa perbaiki dan sangat mungkin kita perbaiki. Tanya kenapa dia sampai begitu gitu ya. Bisa jadi ada hal-hal yang kita sebagai pimpinan tidak tahu gitu. Mungkin dia kelelahan, mungkin dia di rumahnya sedang ada persoalan, mungkin dia keluarganya sedang ada yang sakit begitu ya, sehingga dia kemudian saat di tempat kerja jadi sudah lelah dan akhirnya perlu istirahat gitu. Nah, apakah hal-hal itu kita lihat gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sering ya kita temukan, apalagi di industri pelayanan kesehatan ya. Jadi semakin senior itu semakin ahli. Ini sebuah anggapan yang saya kira banyak benarnya lah ya, banyak benarnya ini. Nah, jadi semakin senior itu semakin ahli. Nah, bagaimana kalau kita ada dalam posisi sebagai pemimpin, sebagai pimpinan, sebagai direktur rumah sakit, direktur klinik, lalu kemudian berhadapan dengan kondisi kita harus memimpin, membimbing para senior ini. Nah, saya yakin ini banyak ditemui oleh Bapak Ibu semua. Nah, paling tidak secara singkat ya, saya bisa sharing beberapa hal terkait dengan ini. Jadi yang pertama itu adalah bangunlah 3 hal. Bangun 3 hal. Yang pertama, budaya kerja yang kondusif. Membangun budaya kerja itu memang butuh waktu ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang namanya merubah budaya itu adalah merubah perilaku. Dan merubah perilaku ini sesuatu yang tidak mudah. Ya. Para ahli banyak yang menggunakan satuan waktu 2 tahun ya, untuk bisa ada perubahan dari mulai diinisiasi sampai kemudian berubah. Ya. Artinya memang butuh waktu yang lama untuk membangun budaya ini. Nah, tapi kalau kita tidak segera membangun, tidak akan jadi-jadi gitu ya. Jadi oleh karena itu bangunlah budaya kerja yang kondusif. Ya. Kami di tim kami ada yang namanya salam budaya kerja. Salam budaya kerjanya siap, ya. Siap itu sinergi, inspiratif, amanah, profesional. Ya, siap. Nah, itu kalau tiap hari kita ucapkan ya, setiap hari kita teriakan gitu ya, itu akan masuk itu ke alam bawah sadar kita. Budaya kerja tentu disertai dengan penjelasan-penjelasan budaya. Kenapa? Karena kalau kita bicara para senior itu punya budaya juga. Beliau sudah membangun budaya itu lama, ya, dan tentu saja bukan persoalan yang mudah untuk merubahnya menjadi yang kita harapkan. Nah, tapi kalau kita tidak membangun budaya juga yang tentunya budaya yang positif ya, maka budaya yang akan terbangun di situ adalah budaya orang lain, bisa jadi budaya yang negatif. Gitu. Ya, oleh karena itu kita harus bangun budaya kerja yang kondusif untuk di tempat kita. Ketika kita berhadapan dengan kenyataan
sebagian besar misalnya dokter atau hampir 100% lah dokter yang praktek di tempat kita adalah dokter-dokter senior ya. Dan kemudian ada di antara beliau yang budayanya katakanlah kurang baik begitu. Nah, tentu kita akan kesulitan kalau kita tidak pendekatannya juga berusaha membangun budaya yang baik sebagai penyeimbang. Yang kedua, sistem kerja yang komprehensif. Apa itu sistem kerja yang komprehensif? Ada banyak konsep yang bicara tentang sistem kerja. Ya. Nah, salah satunya sudah pernah kami sampaikan, apa yang disebut dengan segitiga BI oleh Robert Kiyosaki. Ya. Silakan nanti bisa dicari apa itu segitiga BI. Nah, nanti kita bisa ulang lagi pendalamannya. Tapi bangunlah sistem kerja yang komprehensif. Di dalam kita, ya, di dalam rumah sakit dan klinik kita, ada sistem SDM-nya, ada sistem informasinya, ada sistem marketingnya, ada sistem keuangannya, ada sistem standarisasinya, dan seterusnya. Gitu. Bangunlah sistem kerja yang komprehensif, karena ya, ketika kita berhadapan dengan kebiasaan orang per orang yang kurang produktif, ya, yang ingin kita perbaiki, nah, maka kalau kita berhadapan secara individu dengan orang per orang itu akan biasanya sangat tidak produktif. Kita ini orang timur, kadang-kadang ya ada rasa sungkan, apalagi kepada senior. Tapi ketika kita mengatakan, ini bukan saya, ini sistemnya memang begini, Prof, gitu katakan gitu ya. Kita berhadapan dengan profesor misalnya ya. Ini sistemnya, Prof, yang seperti ini. Kita kembalikan ke sistem. Dan yang ketiga, siap mental untuk ditinggalkan. Jadi sekuat apapun kita berusaha untuk merangkul tim kita, para senior ini, kita juga harus membangun kesadaran bahwa bisa jadi ada di antara beliau yang memang nggak bisa dirangkul. Siapkan mental bahwa kita akan ditinggalkan. Dan yakin saja bahwa yang namanya pergantian itu adalah sebuah keniscayaan, itu hukum alam gitu ya. Ada yang pergi, ada yang datang, itu hal yang biasa. Yang penting kita siapkan antisipasinya. Kalau kita tidak siap dengan antisipasinya, maka biasanya kita tidak siap mental untuk ditinggalkan. Oke, itu bangun tiga hal. Yang ketiga, yang tiga hal tadi ya, yang kemudian berikutnya attitude. Jadi ketika berhadapan dengan para senior, attitude itu hal yang sangat-sangat penting. Kalau kita bicara kompetensi, ada tiga komponennya ya. Knowledge, skill, dan attitude. Nah, attitude ini yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan senior. Nah, bagaimana membangun attitude? Ada 7 hal yang bisa kita latih. Ya, sekali lagi berhadapan dengan senior ini bukan hanya persoalan kita di Indonesia ya. Ada riset di Amerika. Dalam setahun di Amerika itu ada 10.000 orang yang pensiun tiap tahun dari generasi baby boomers. Gitu. Jadi banyak sekali yang pensiun ini. Ya. Nah, kembali ke sini. Yang pertama komunikasi. Komunikasi ini penting ya, sangat-sangat penting. Jagalah tata bahasa kita yang baik ketika berkomunikasi dengan para senior itu. Biasanya beliau-beliau ini kan hidup di alam yang sangat menghormati orang tua ya dan seterusnya. Nah, jadi gunakan bahasa-bahasa kita yang tata bahasa yang baik, yang sopan, gitu ya. Hindari bahasa-bahasa gaul ya yang sekarang banyak digunakan. Jadi intinya berbahasalah dengan bahasa yang baik, termasuk juga bahasa tulisan. Kalau kita texting ke beliau-beliau. Yang kedua, jadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif. Apa itu pendengar yang aktif? Berikan ruang dan waktu pada beliau-beliau ini untuk membagi pengalamannya. Biasanya para senior itu senang bercerita tentang pengalaman-pengalaman beliau. Nah, berikanlah ruang dan waktu, dengarkan. Pendengar yang aktif. Tanggapi, dengar, tanggapi, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, bangun agreement ya dengan beliau-beliau ini. Bangun kesepakatan-kesepakatan.
Ya, jadi misalnya tanyakan, jadi Prof inginnya kalau ada sesuatu yang bisa kami sampaikan atau feedback, bagaimana caranya? Apa tertulis atau langsung ketemu atau telekonferensi atau apa gitu? Tanyakan caranya seperti apa yang bisa lebih diterima oleh beliau. Kemudian respect, bangunlah budaya saling menghormati. Meskipun Anda, Bapak Ibu, teman-teman semua atasan dari beliau di rumah sakit, ya katakan begitu. Para dokter itu di rumah sakit kan sebenarnya secara struktur itu atasannya itu adalah, ya kita sebut aja mungkin ada supervisor rawat jalan gitu ya misalnya, atau ada manajer rawat manajer pelayanan gitu ya, kemudian direktur ya, apalagi kalau Anda direktur. Jadi sebenarnya Anda itu sekian level tuh di atasnya beliau-beliau, karena beliau itu kan pelaksana, memberikan pelayanan gitu. Nah, tapi bangunlah budaya saling menghargai gitu. Ya secara usia beliau-beliau lebih tua, lebih senior begitulah ya. Nah, ini tolong dibangun ya. Kemudian yang kelima, tenang. Ya, tenang ketika menghadapi respon dari beliau-beliau. Ingat, beliau ini relatif lebih berpengalaman, sehingga biasanya lebih tenang. Nah, kalau Anda yang lebih muda, ya harusnya bisa lebih tenang juga, gitu, imbangi. Nah, misalnya ya, seringkali kita kalau berkomunikasi sekarang ini lewat grup, gitu ya, WA dan seterusnya, kita jangan buru-buru cenderung nanggapin sesuatu gitu di grup WA. Tanggapi secukupnya saja, misalnya di medsos gitu ya. Karena bahasa-bahasa tulisan di sana itu seringkali jauh antara makna dengan antara yang dimaksudkan dengan yang tertulis, sehingga persepsi seringkali berbeda. Jadi tenang ketika memberikan feedback. Kemudian sadar posisi. Sadar posisi artinya apa? Meskipun Anda junior, tapi sadarlah bahwa posisi Anda itu sebagai pimpinan. Jangan minder. Bagaimanapun juga, direktur itu menjadi penanggung jawab tertinggi di rumah sakit ya atau klinik. Apapun yang terjadi di sana, pasti akan ada efeknya yang bertanggung jawab itu ke direkturnya. Nah, jadi pastikan itu, komunikasikan dengan baik bahwa otoritas saya, Dok, Prof, itu adalah ini, begitu ya. Tanggung jawab saya ini, gitu. Nah, jadi sampaikan posisinya seperti apa. Ya. Kemudian yang ketujuh, otoritas. Nah, ini otoritas ini penting, beda dengan sadar posisi ya. Kalau tadi yang sadar posisi itu poinnya jangan minder meskipun Anda junior. Kalau hari ini Anda diberi amanah menjadi direktur, ya, itu adalah sebuah tanggung jawab. Ya, dan di balik tanggung jawab itu Anda harus tampil gitu ya. Tanggung jawab itu menuntut Anda harus tampil, mengambil peran gitu. Nah, kalau 7 otoritas ini lebih kepada bagaimana merespon orang-orang yang atau para senior yang ya udah nggak bisa diajak kerjasama gitu. Kamu ini siapa sih? Ya, masih umurnya begitu. Kamu baru lahir, saya sudah jadi dokter gitu. Katakanlah begitu ya. Ungkapan-ungkapan negatif seperti itu, bagaimana kita meresponnya? Jangan direspon. Nah itu. Jangan direspon, tapi tunjukkan dengan kerja, dengan karya. Gitu. Ketika Anda membuat keputusan, dan itu bagian dari otoritas, maka ambillah keputusan itu. Meskipun di kiri kanan itu banyak yang komentar-komentar negatif seperti itu, yang utamanya dari para senior. Ketika Anda yakin, Anda sudah pelajari, dan Anda yakin dengan keputusan ini, kerjakan. Gitu. Bismillah. Untuk kepentingan orang banyak, mohon maaf, Prof, kami harus mengambil keputusan ini. Karena kalau ini kita teruskan, maka tempat bekerja dari sekian ratus orang ini akan terancam dengan perilaku seperti ini. Maka dari itu tolong, Prof, kami minta jangan praktek dulu sampai bisa comply dengan aturan kami. Ambillah keputusan. Buat, karena itu otoritas Anda. Oke?
Berikutnya, ini, semakin junior, semakin update. Nah, bagaimana kalau kita berhadapan dengan generasi ini? Dan saat ini, generasi ini cukup besar ya, Bapak Ibu ya. Ini memegang peranan itu, kalau kita bicara persentase ya, ini 34% lebih sekarang di dunia kerja dihuni oleh generasi milenial ini. Gitu. Nah, bagaimana kita merespon atau menempatkan diri dalam posisi sebagai pemimpin, ya, membimbing para junior ini. Oke. Ada dua hal juga. Lakukan 4 hal. Lakukan 4 hal ini. Ya. Jadi para generasi milenial itu didekati, dibimbing dengan cara 4 hal ini. Yang pertama, tell me. Tell me itu artinya Anda harus belajar storytelling, menceritakan kisah. Ya. Karena dari kisah yang Anda ceritakan itu, mereka bisa menangkap makna, mereka bisa menangkap apa harapan Anda pada mereka. Gitu. Jadi ceritakan kisah-kisah yang menggugah, ini mereka senang mendengarkan kisah. Yang kedua, show me. Jadilah role model bagi mereka. Ya. Jadi role model. Kalau awal-awal Anda menyampaikan ide mereka belum respon gitu, kerjakan sendiri dulu. Model. Jadi modelnya. Ya. Ketika Anda bikin aturan, laksanakan aturan itu untuk diri Anda dulu gitu. Yang ketiga, teach me. Ya. Ajari saya. Nah, ajari saya itu dalam konteks berikan mereka kesempatan. Ya. Setelah diberitahu, berikan kesempatan. Berikan kesempatan pada mereka untuk berbuat kesalahan. Nah, ini penting ya. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, jangan jadi pemimpin yang sangat alergi dengan kesalahan. Gitu. Karena kesalahan itu adalah salah satu guru untuk salah satu guru ya yang bisa mengajari kita. Nah, jadi berikan mereka kesempatan. Kalau mereka berbuat salah, ya tentu Anda harus punya mitigasinya ya. Kesempatan-kesempatan seperti apa yang bisa diberikan, kemudian persilahkan mereka tampil gitu. Nah, kemudian guide me. Guide me ini, nah ini performance management system. Ada guidingnya, ada apa namanya? Ada pathway-nya gitu ya, ada platformnya. Kita bangun tuh. Bagaimana mengawal mereka dalam berkinerja. Performance management ini penting kita bangun. Ya. Nah, ini terakhir dari slide ini. Kalau tadi dengan senior itu adalah attitude yang paling penting, attitude kita. Kalau di sini adalah kefahaman kita terhadap mereka. Jadi pahami mereka, itu yang terpenting. Ini ada satu kajian dari George Brand namanya. Ya, beliau menulis satu artikel, Brave Leadership untuk para millennials. Brave itu singkatannya, itu behavior, relationship, attitude, values, dan environment. Behavior itu begini, jadi para millennials itu tidak suka dengan batasan yang kaku, batasan atasan, bawahan, itu mereka nggak suka. Mereka lebih suka egaliter, begitu ya. Jadi kita pun mendekatinya perlu mempertimbangkan itu. Jangan terlalu menampilkan kita ini atasan, gitu ya. Makanya kalau mungkin zaman dulu orang ketemu atasan itu hormat dan seterusnya gitu ya. Kalau sekarang malah kita harus bisa selfie dengan mereka, harus bisa merekam video gitu dengan mereka gitu ya. Nah, kemudian yang kedua relationship. Nah, relationship ini para millennials itu suka hubungan yang terbuka. Mereka senang diberi feedback. Feedback bukan sekedar kita perintah-perintah gitu ya. Jadi berikan feedback yang positif. Ya. Kemudian attitude, mereka itu sebenarnya attitude-nya positif, senang pada tantangan. Jadi berikan tantangan. Ya. Bukan hanya bekerja seperti robot gitu. Berikan tantangan. Bagaimana kalau kita achieve ini?
Kalau kita achieve ini, maka kita akan dapat ini, gitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian values, mereka senang hormat ya pada perusahaan, ya kalau kita rumah sakit atau klinik yang memperjuangkan nilai. Nah, bagi rumah sakit yang berproses, sudah dapat sertifikat syariah, gitu ya, ini satu hal yang menarik. Karena value spiritual itu sesuatu yang buat generasi ini menarik, gitu. Hormat mereka. Kemudian yang kelima, environment, lingkungannya. Lingkungan kerjanya itu yang tepat adalah mereka diberi kebebasan. Kebebasan untuk mengakses informasi, kebebasan untuk ya kesana kemari, fleksibel gitu ya, fleksibilitas, lebih fleksibel. Nah, kalau kita mau menerapkan ini, tentunya kita perlu punya performance management system, manajemen kinerja yang baik, supaya kebebasan-kebebasan ini tetap ada relevansinya dengan kinerja dari rumah sakit atau klinik kita. Baik, saya kira itu Bapak Ibu semua. Nah, ini berikutnya yang akan kita bahas pada video yang akan datang, Leader as Coach. Jadi setelah kami pelajari tentang karakteristik dari bimbingan ini, maka ada satu konsep yang menarik, konsep coaching namanya. Nah, ini yang akan kita diskusikan di yang berikutnya. Ini sudah 20 menit lewat jauh ya, tapi kita akan tetap lanjutkan setelah break ya. Baik, kita break dulu dan terima kasih.